Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ustazah di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 9. Nah, pada minggu lalu kita kan sudah belajar tentang dinamika Pancasila dari masa ke masa, yaitu dari masa Orde Lama sampai dengan masa sekarang. Di situ bisa kita simpulkan bahwa banyak sekali pemberontakan yang terjadi yang merugikan masyarakat Indonesia dan merugikan bangsa kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Ustazah akan memberikan materi tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita tidak hanya mengetahui, tetapi kita harus memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Supaya kita sebagai pemuda Indonesia terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dapat merusak dan membuat negara kita itu hancur. Begitu. Nah, jika di kelas 8, kamu sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dan mengetahui sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Suatu sila dalam Pancasila tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sila-sila yang lain. Tiap sila dalam Pancasila juga menjiwai sila-sila yang lain. Agar pemahaman sila dalam Pancasila dapat lebih dimengerti, nah ayo kita simak pembahasan yang akan Ustazah bahas pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Ada 3 ya. Yang pertama adalah lembaga negara. Nah, perwujudannya dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Di sini muncullah lembaga negara seperti MPR, kemudian DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK semuanya mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, hal tersebut atau lembaga yang sudah Ustazah contohkan tadi merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Kemudian yang kedua adanya hukum. Nah, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Semuanya harus sesuai dengan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Dan yang terakhir adalah sistem demokrasi, di mana perwujudannya itu dapat dilihat pada sistem demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, jadi musyawarah mufakat itu bisa kita latih sejak dini, yaitu dengan cara mendiskusikan hasil atau mendiskusikan sesuatu yang tidak dapat kita pahami. Nah, musyawarah itu dapat dilakukan di sekolah nih, misalnya contohnya pada gambar seperti ini. Jika kamu kesulitan dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lainnya, maka kamu bisa berdiskusi dengan kawan-kawanmu supaya pemikiran kita lebih luas, supaya pembahasan kita itu dapat dipecahkan seperti itu. Yang kedua, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Nah, di sini sudah tertuang atau ditegaskan pada pasal 33 UUD NRI tahun 1945 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan pastinya. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi dikuasai oleh negara. Jadi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak akan dikuasai oleh negara. Kemudian yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan di dalamnya itu untuk kemakmuran rakyat. Jadi bumi, air, kekayaan alam yang terkandung dalam Indonesia itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir merupakan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi. Artinya perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, poin-poin yang ada dalam UUD nomor 3 tadi sudah tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian, yang ketiga yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Nah, ini banyak nih perwujudannya di bidang sosial budaya dapat kita lihat di antaranya. Kita dapat menghargai keragaman budaya Indonesia, kemudian melakukan pelestarian keragaman budaya Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, oh ternyata budaya Indonesia itu seperti ini, tarian Indonesia itu seperti ini, makanan khas Indonesia seperti ini, dan lain sebagainya. Kemudian kita dapat mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial dan menghalangi berkembangnya nilai-nilai feodalisme. Jadi kita tidak ada tuh kesenjangan status, misalnya yang orang kaya hanya berteman dengan orang kaya, kemudian yang miskin atau yang biasa-biasa saja tidak kita temanin, seperti itu tidak bisa, tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga nilai-nilai eksklusivitas dan kedaerahan yang sempit tidak berkembang. Tuh. Kemudian yang terakhir, pengembangan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai dengan Pancasila. Jadi, walaupun kita itu dipengaruhi oleh modernisasi, oleh globalisasi, tetap kita harus memiliki dasar yaitu Pancasila. Semuanya harus berlandaskan dan dijiwai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Dan yang terakhir adalah perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Di sini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama pada pasal 27 ayat 3 dan 30 ayat 1. Nah, apa isinya? Kalau yang pertama di pasal 27 ayat 3 bunyinya seperti ini. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jika di pasal 30 ayat 1 bunyinya seperti ini, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi perbedaannya seperti ini. Jika pasal 27 itu diwajibkan untuk setiap warga negara untuk membela negara kita. Tapi kalau pasal 30 lebih spesifik, yang menjaga kepertahanan dan keamanan bagi bangsa Indonesia adalah TNI dan Polri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan boleh tanya langsung ke Ustazah. Nah, sebelum Ustazah akhiri, silahkan kalian mempelajari materi untuk minggu depan, yaitu bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sekian. Terima kasih Ustazah Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.